Asep melihat keluar jendela bus yang mulai penuh dengan lampu-lampu kota. Hari sudah mulai gelap dan perjalanannya dari desa terasa begitu panjang. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan perasaan gelisah yang merayapi hatinya. Kota ini begitu asing, begitu besar, dan penuh dengan kemungkinan baik atau buruk. Dalam hati, dia berjanji akan melakukan apapun untuk sukses di sini. Bus perlahan melambat dan berhenti di terminal. Asep mengambil tas ranselnya dan berdiri. Ketika dia melangkah turun, hawa kota yang panas dan lembab langsung menyergapnya. Suara klakson kendaraan dan hiruk-pikuk orang-orang di sekitar membuatnya sedikit gugup. Ini berbeda jauh dari ketenangan desanya. Asep, sebuah suara wanita memanggil namanya. Asep menoleh dan melihat seorang wanita paruh baya yang dikenalnya dengan baik. Bibinya, Bibi Ratna. Dia tersenyum melihat kehadirannya. "Terima kasih sudah menjemput, Pi." Asep berkata sambil menyunggingkan senyum kecil. Ada rasa lega yang menyelimutinya melihat wajah yang dikenalnya di tengah keramaian kota ini. "Sudah kewajiban Bibi, Sep. Ayo, kita pulang." "Kamu pasti capek," jawab Bibi Ratna sambil meraih tas Asep. Mereka berjalan menuju mobil tua milik Bibi Ratna yang diparkir tak jauh dari terminal. Di dalam mobil, Asep tak bisa menahan rasa penasaran tentang Putri, sepupu yang sudah lama tak ditemuinya. Dulu mereka sering bermain bersama, tapi sekarang dia hanya dari bibinya tentang bagaimana Putri remaja dan cantik. "Bibi, Putri bagaimana sekarang?" tanya Asep, mencoba mengalihkan pikirannya dari perasaan aneh yang menyelimuti. "Oh, Putri sudah besar sekarang. Cantik sekali dan anaknya rajin belajar. Dia sedang di rumah. Mungkin sebentar lagi pulang dari bimbingan belajar," jawab Bibi Ratna dengan nada bangga. Mobil terus melaju menyusuri jalan-jalan kota yang penuh dengan gedung-gedung tinggi dan lampu-lampu neon. Di benak Asep berbagai pertanyaan dan kekhawatiran mulai bermunculan. Mampukah dia menyesuaikan diri dengan kehidupan di kota besar ini? Bagaimana kalau dia gagal? Saat mereka tiba di rumah, Asep disambut oleh suasana yang hangat dan nyaman. Rumah Bibi Ratna sederhana, tapi bersih dan terawat. Ketika Asep masuk, dia mendengar suara langkah kaki yang ringan. Dia menoleh dan melihat Putri berjalan turun dari tangga. "Asep," suara Putri terdengar lembut namun jelas. Dia berhenti sejenak memandang Asep dengan mata yang bersinar. "Putri?" Asep terkejut. Gadis yang dilihatnya ini bukan lagi anak kecil yang pernah dikenalnya. Putri sudah tumbuh menjadi seorang remaja yang cantik dengan senyum yang menawan. Putri mendekat, tersenyum lebar. "Kamu lama sekali nggak kesini? Sudah jadi orang kota ya sekarang?" Asep tertawa kecil mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Ah, belum. Baru juga sampai. Kamu sendiri sudah besar sekarang, anak Putri." Putri mengangguk masih tersenyum. "Ya, begitulah. Kamu pasti lapar." "Tusep kat tidis kat. Mand, biar aku bantu Bibi siapkan makan malam." Asep mengangguk, mengamati Putri yang berjalan ke dapur dengan lincah. Dia merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya Putri yang sudah tumbuh dewasa, tetapi ada sesuatu yang menggelitik di hatinya. Sesuatu yang membuatnya merasa canggung. Namun, dia mencoba mengesamping perasaan itu dan fokus pada tujuan utamanya, mencari pekerjaan dan memulai kehidupan baru di kota. Makan malam berlangsung dengan suasana hangat. Bibi Ratna bercerita tentang kehidupan di kota, tentang pekerjaan, dan tentang betapa bangganya dia pada Putri yang selalu mendapatkan nilai bagus di sekolah. Asep sesekali menimpali, tapi pikirannya masih tertuju pada Putri. Setiap kali gadis itu tertawa atau berbicara, Asep merasa ada sesuatu yang menariknya lebih dalam. Setelah makan malam, Asep pergi ke kamarnya yang telah disiapkan oleh Bibi Ratna. Kamarnya sederhana tapi cukup nyaman untuknya. Namun, pikiran tentang Putri terus mengganggu. Dia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar sambil berpikir. "Apa yang terjadi padaku? Ini Putri, sepupuku. Tapi kenapa aku merasa seperti ini?" Asep bertanya-tanya dalam hati. Pikirannya terus berputar mencari jawaban, hingga akhirnya dia tertidur dengan berbagai perasaan yang belum bisa dia pahami sepenuhnya. Malam itu, setelah semua sudah tidur, Asep terbangun karena haus. Dia keluar dari kamarnya dan menuju dapur untuk mengambil segelas air. Saat dia berada di dapur, dia terkejut melihat Putri juga ada di sana, sedang minum air. "Kamu belum tidur, Sep?" Putri bertanya dengan suara pelan. "Belum, aku haus," jawab Asep sambil mengambil gelas. Mereka berdua berdiri di dapur, hanya ditemani oleh lampu kecil yang remang-remang. Suasana terasa canggung, tapi juga hangat. "Putri, terima kasih sudah menyambutku dengan baik," kata Asep, mencoba memecah keheningan. "Ah, kamu ini, Sep.
Kita ini keluarga, gak usah sungkan, jawab Putri dengan senyuman yang membuat Asep merasa sedikit lebih nyaman. Mereka berbincang sebentar tentang hal-hal kecil sebelum akhirnya Putri kembali ke kamarnya. Asep menatap punggungnya yang menjauh dan sekali lagi merasakan perasaan yang aneh itu. Dia tahu dia harus hati-hati dengan perasaannya. Kota ini memang penuh kejutan, dan salah satu kejutan itu mungkin adalah perasaannya pada Putri. Pagi itu, Asep terbangun oleh suara ramai di luar kamarnya. Matahari sudah tinggi, dan dia merasa sedikit terlambat untuk memulai harinya. Dengan cepat, dia bangun, mandi, dan berpakaian. Saat keluar dari kamar, dia mencium aroma sarapan yang menggoda dari dapur. Di sana, dia melihat Bibi Ratna dan Putri sedang menyiapkan meja. Pagi, Sep. Sudah bangun? Sapa Bibi Ratna sambil tersenyum hangat. Pagi, Bi. Maaf, aku agak kesiangan, jawab Asep dengan sedikit malu. Ah, tidak apa-apa. Ini hari pertama kamu di sini, jadi wajar kalau masih beradaptasi. Ayo sarapan dulu, nanti Bibi antar kamu ke tempat kerja yang pertama, kata Bibi Ratna sambil menghidangkan nasi goreng ke piring Asep. Putri, yang duduk di seberang meja, menatap Asep dengan senyum kecil. Kamu sudah siap untuk hari ini, Sep? Asep mengangguk. Iya, meski sedikit gugup. Ini pertama kalinya aku mencari kerja di kota besar seperti ini. Putri tersenyum lembut. Tenang saja, Sep, semua akan baik-baik saja. Kalau butuh bantuan, aku dan Bibi selalu ada untuk kamu. Asep merasa sedikit lebih tenang mendengar kata-kata Putri. Setelah sarapan, Bibi Ratna membawa Asep ke beberapa tempat kerja yang mungkin membutuhkan karyawan baru. Kota ini begitu berbeda dari yang Asep bayangkan. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalan-jalan yang selalu ramai, dan orang-orang yang tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Asep merasa seperti ikan kecil di lautan luas. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah sebuah kantor di pusat kota. Kantor itu terlihat modern dengan kaca-kaca besar dan logo perusahaan yang mencolok di pintu masuk. Asep menarik napas dalam-dalam sebelum masuk ke dalam gedung. Di resepsionis, Asep menyerahkan CV-nya dan mengisi formulir pendaftaran. Saat dia menunggu panggilan untuk wawancara, rasa gugup mulai menguasainya. Bibi, aku takut gagal, bisik Asep saat mereka duduk di ruang tunggu. Jangan berpikir seperti itu, Sep. Yang penting kamu sudah berusaha. Kalaupun tidak berhasil di sini, masih banyak kesempatan di tempat lain, jawab Bibi Ratna dengan nada lembut namun tegas. Beberapa menit kemudian, Asep dipanggil untuk wawancara. Dia memasuki ruangan kecil dengan meja dan kursi yang diatur rapi. Di belakang meja, seorang pria paruh-baya dengan kacamata duduk memeriksa CV Asep. Selamat pagi, Asep, kata pria itu tanpa mengangkat pandangannya dari kertas di depannya. Pagi, Pak, jawab Asep dengan nada sopan. Wah, pengalaman kerja kamu masih minim ya? Tanya pria itu dengan nada datar. Iya, Pak. Saya baru lulus dan ini adalah pengalaman pertama saya mencari kerja, jawab Asep jujur. Pria itu mengangguk. Baik, kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Kamu boleh tunggu panggilan kami. Asep keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Dia merasa wawancara tidak jalan dengan baik dan rasa kecewa kecil menyeletinya. Tapi ia mencoba optimis. Mereka melanjutkan pencarian kerja ke beberapa tempat lain. Di beberapa tempat, Asep bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk wawancara. Penolakan demi penolakan mulai menumpuk dan rasa frustasi mulai menguasai Asep. Pada akhir hari, mereka kembali ke rumah dengan tangan kosong. Saat makan malam, suasana di meja makan terasa lebih sunyi. Asep tak banyak bicara, meski Bibi Ratna dan Putri berusaha membuat suasana lebih ringan. Asep, jangan putus asa. Mungkin memang belum rezeki kamu hari ini. Masih ada hari esok, kata Bibi Ratna mencoba menyemangati. Putri yang sejak tadi diam tiba-tiba berbicara, Sep, kalau besok kamu gak ada rencana, aku bisa temani kamu ke beberapa tempat yang mungkin bisa jadi peluang. Asep menatap Putri dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Putri. Aku sangat menghargainya. Keesokan harinya, Asep dan Putri berangkat bersama. Putri menunjukkan beberapa tempat yang mungkin membutuhkan pekerja baru. Hari itu, meski kembali sulit, Asep merasa lebih semangat karena ada Putri di sampingnya. Mereka berbicara sepanjang jalan, saling berbagi cerita dan candaan. Putri berhasil membuat Asep lupa sejenak akan kegagalan-kegagalannya. Sebenarnya, aku juga takut kalau nanti nggak bisa masuk universitas yang aku inginkan, kata Putri tiba-tiba saat mereka duduk di bangku taman setelah seharian berkeliling. Asep menoleh, kamu pintar, Putri. Aku yakin kamu pasti bisa. Putri menghela napas. Mungkin, tapi tetap saja rasanya menakutkan. Kadang aku merasa beban itu terlalu berat. Putri menatap Asep dan tersenyum kembali. Kamu benar, Sep.
kita harus tetap berjuang. Malam itu, Asep merasa lebih optimis, bukan hanya karena ada harapan untuk pekerjaan, tapi juga karena dia merasa semakin dekat dengan Putri. Meskipun dia tahu perasaannya pada Putri bisa menjadi masalah, dia tak bisa menolak perasaan hangat yang muncul setiap kali mereka bersama. Kota ini, dengan segala tantangannya, ternyata juga membawa kejutan manis dalam hidupnya. Pagi itu, Asep terbangun dengan semangat baru. Meskipun kemarin adalah hari yang penuh tantangan, dia merasa lebih optimis. Pagi ini dia dan Putri berencana untuk mengunjungi beberapa tempat lain yang mungkin menawarkan peluang kerja. Setelah sarapan, mereka segera berangkat dengan suasana hati yang lebih ringan. Sep, aku dengar dari teman sekolah ada kafe baru yang butuh pekerja paruh waktu. Mungkin kita bisa coba ke sana dulu. Kata Putri sambil menyetir motornya dengan hati-hati di tengah jalanan kota yang mulai ramai. Kafe? Boleh juga. Aku nggak terlalu pilih-pilih kerja, yang penting bisa mulai dulu. Jawab Asep sambil memandang sekitar, mencoba menghafal jalanan kota yang semakin akrab di matanya. Tak lama kemudian, mereka tiba di kafe yang dimaksud Putri. Kafe itu tampak baru dan cukup ramai, dengan dekorasi modern yang menarik. Asep merasa ada harapan baru ketika melihat tempat ini. Setelah memarkir motor, mereka berdua masuk dan disambut oleh aroma kopi yang menggoda. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanya seorang pelayan dengan ramah. "Ada lowongan kerja di sini?" tanya Putri langsung, dengan senyum khasnya yang membuat pelayan itu tersenyum balik. "Ya. Kami memang sedang mencari pekerja paruh waktu. Kamu bisa bicara dengan manajer di sana," jawab pelayan sambil menunjuk ke arah pria yang berdiri di dekat meja kasir. Asep mengangguk dan segera menuju ke arah yang ditunjukkan. Manajer itu tampak sibuk, tapi ketika Asep mendekat, dia langsung menyapa dengan ramah. "Selamat pagi, saya dengar dari teman Anda bahwa Anda sedang mencari pekerjaan," tanya manajer itu sambil memandang Asep dengan teliti. "Iya, Pak. Saya baru saja datang kota dan sedang mencari pekerjaan, apa saja yang bisa saya lakukan?" jawab Asep dengan sopan. Manajer itu mengangguk. "Kamu ada pengalaman bekerja di kafe sebelumnya?" "Belum, Pak. Tapi saya siap belajar dan bekerja keras," jawab Asep jujur. Manajer itu berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, "Oke, kita bisa mulai dengan percobaan dulu. Kamu bisa mulai hari ini kalau mau." Mata Asep berbinar. "Terima kasih banyak, Pak. Saya siap mulai kapan saja." "Baik. Kalau begitu, kamu bisa mulai dari sore ini. Bekerja dari pukul 4 sampai 8 malam. Lihat bagaimana kamu bekerja, dan kita akan tentukan apakah kamu bisa lanjut atau tidak," jawab manajer itu sambil tersenyum. Setelah semuanya diatur, Asep dan Putri keluar dari kafe dengan perasaan lega. Meskipun "Kamu hebat, Sep. Akhirnya dapat juga," kata Putri dengan gembira. "Semua ini berkat kamu, Putri. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih bingung harus kemana," jawab Asep sambil tersenyum lebar. Mereka menghabiskan sisa hari dengan bersantai di taman kota. Putri bercerita banyak tentang mimpinya untuk kuliah di jurusan seni dan bagaimana dia ingin mengembangkan bakat melukisnya. Asep mendengarkan dengan seksama, merasakan kekaguman yang semakin besar pada sepupunya ini. Namun semakin lama mereka berbicara, semakin sulit bagi Asep untuk mengabaikan perasaannya yang mulai tumbuh lebih dalam. Setiap kali Putri tertawa atau tersenyum, Asep merasakan getaran hangat yang menyusup ke hatinya. Dia tahu ini salah karena Putri adalah sepupunya. Tapi perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. "Sebenarnya aku takut juga, Sep," kata Putri tiba-tiba, memecah lamunannya. "Takut kenapa, Put?" tanya Asep, mencoba fokus kembali pada pembicaraan mereka. "Aku takut kalau nanti aku gagal masuk universitas impianku. Semua teman-temanku punya rencana yang besar, dan aku merasa tertinggal," jawab Putri sambil menunduk. Asep tersenyum lembut. "Kamu nggak perlu takut, Putri. Kamu punya bakat yang luar biasa, dan aku yakin kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan. Dan kalau kamu butuh dukungan, aku selalu ada di sini." Putri menatap Asep dengan mata yang penuh haru. "Terima kasih, Sep. Kamu selalu tahu cara membuat aku merasa lebih baik." Mereka saling tersenyum, dan Asep merasa hatinya semakin berat. Dia tahu bahwa dia harus menahan diri, menjaga jarak dengan perasaan yang mulai tumbuh ini. Tapi setiap kali dia mencoba, perasaan itu kembali dengan lebih kuat. Sore harinya, Asep memulai pekerjaan pertamanya di kafe. Meskipun ini adalah pekerjaan yang sederhana, dia merasa senang bisa produktif dan mendapatkan penghasilan sendiri.
Manajer tampak puas dengan kinerjanya dan Asep berharap ini bisa menjadi awal yang baik untuk kehidupannya di kota. Malam itu, setelah pulang kerja, Asep merasa lelah namun puas. Dia berjalan pulang dengan langkah ringan, memikirkan bagaimana hari-harinya akan berubah dari sini. Namun, di balik semua itu, bayangan Putri terus menghantui pikirannya. Apakah aku harus jujur tentang perasaanku? Pikir Asep dalam hati. Tapi dia tahu ini bukan hal yang mudah. Terlalu banyak yang dipertaruhkan, dan dia tidak ingin merusak hubungan keluarga yang telah lama terjalin. Dengan hati yang berat, Asep masuk ke kamarnya merenung tentang masa depannya dan bagaimana perasaannya terhadap Putri bisa berkembang. Kota ini memang penuh dengan kesempatan, tapi juga penuh dengan dilema yang tak terduga. Hari demi hari berlalu, dan Asep mulai merasa semakin nyaman dengan rutinitas barunya di kota. Bekerja di kafe memberinya kesempatan untuk bertemu dengan berbagai macam orang, dan dia mulai menguasai tugas-tugas yang diberikan. Meski lelah setelah bekerja, Asep selalu merasa puas dan bangga bisa menghasilkan uang sendiri. Di sisi lain, hubungannya dengan Putri semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah Asep pulang kerja, entah itu sekadar berbicara di teras rumah atau berjalan-jalan di sekitar kota. Namun, semakin dekat mereka, semakin sulit bagi Asep untuk mengabaikan perasaannya. Setiap kali Putri tersenyum padanya, ada sesuatu yang berdesir di hatinya, sebuah perasaan yang tak bisa dia kendalikan. Suatu malam, setelah pulang dari kafe, Asep menemukan Putri duduk sendirian di teras rumah. Cahaya bulan yang redup menyoroti wajahnya yang tampak termenung. Asep merasa ada yang berbeda dengan Putri malam itu. "Putri, kamu belum tidur?" tanya Asep saat dia mendekat. Putri menoleh dan tersenyum tipis. "Belum, Sep. Aku lagi mikir aja." Asep duduk di sampingnya. "Mikir apa?" Putri menghela napas pelan tentang masa depan, tentang bagaimana hidup kita nanti. Asep merasa ada sesuatu yang ingin Putri katakan, tapi dia menunggu dengan sabar, memberi Putri waktu untuk berbicara. "Aku takut, Sep," Putri akhirnya berkata. "Takut kalau nanti aku nggak bisa mewujudkan impian-impian yang aku punya. Takut kalau aku membuat keputusan yang salah." Asep menatapnya dengan lembut. "Kamu nggak sendiri, Put. Semua orang punya ketakutan itu. Aku juga merasa takut setiap hari, takut kalau aku nggak bisa sukses di kota ini, takut kalau aku mengecewakan keluarga. Tapi aku tahu kita harus tetap mencoba." Putri yang pelan, "Iya, aku tahu. Kadang aku merasa sendirian. Semua orang ada yang sependek, yang tertinggal." Asep merasakan dorongan yang kuat untuk meraih tangan Putri dan meyakinkannya bahwa dia tidak sendiri, bahwa ada seseorang yang selalu peduli padanya. Tapi dia menahan diri, hanya bisa menatap Putri dengan perasaan yang campur aduk. "Putri, kamu nggak sendirian," kata Asep dengan suara pelan. "Aku di sini dan aku akan selalu ada untuk kamu." Putri menatap Asep, dan mata mereka bertemu dalam keheningan malam. Ada sesuatu yang mendalam dalam pandangan itu, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Asep bisa merasakan hatinya berdebar lebih cepat dan untuk sesaat, dia merasa seperti ingin mengungkapkan perasaannya. Namun sebelum dia bisa berkata apa-apa, Bibi Ratna muncul dari dalam rumah, membuyarkan momen itu. "Kalian berdua masih di luar? Ayo masuk, sudah malam," kata Bibi Ratna dengan nada keibuan. Putri tersenyum pada Asep. "Ayo kita masuk." Asep mengangguk, meski hatinya masih bergemuruh. Dia mengikuti Putri dan Bibi Ratna masuk ke dalam rumah, mencoba menenangkan diri dari apa yang baru saja terjadi. Hari-hari berikutnya, Asep semakin merasa terjebak dalam perasaannya. Dia tahu bahwa perasaannya pada Putri tidak seharusnya tumbuh lebih dalam, tapi setiap kali mereka bersama, perasaan itu semakin sulit untuk ditekan. Asep merasa bingung dan frustrasi, tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam setelah pulang kerja, Asep memutuskan untuk berbicara dengan Putri. Dia bahwa dia harus jujur tentang perasaannya, meski tahu risikonya besar. Dia tidak ingin terus hidup dalam kehausan atau ketidakpastian. Setelah makan malam, Asep mengajak Putri untuk berjalan-jalan di sekitar taman kota yang biasa mereka kunjungi. Malam itu, suasana terasa berbeda, lebih tenang, lebih intim. "Putri, aku ingin bicara," kata Asep saat mereka duduk di bangku taman. Putri menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Sep?" Asep merasa jantungnya berdebar kencang. Dia mencoba mencari kata-kata yang tepat, tapi semuanya terasa sulit. Akhirnya, dia memutuskan untuk berbicara dari hati. "Putri, aku nggak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi aku merasa ada yang berbeda setiap kali kita bersama. Aku tahu ini mungkin salah, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini.
kata Asep dengan suara yang terdengar gugup. Putri tampak terkejut mendengar pengakuan Asep. Dia terdiam sejenak mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Apa maksudmu, Sep? Tanya Putri akhirnya dengan nada yang lembut namun bingung. Asep menatap Putri dalam-dalam, mencoba menyampaikan apa yang dia rasakan melalui pandangannya. Putri, aku jatuh cinta padamu. Kata-kata itu keluar dari mulut Asep, dan dia merasa lega sekaligus cemas. Dia tahu bahwa perasaan ini mungkin tidak akan diterima, bahwa ini bisa merusak hubungan mereka yang sudah baik. Tapi dia merasa harus jujur, harus mengungkapkan apa yang dia rasakan. Putri tampak terdiam, matanya melebar dalam keterkejutan. Dia menunduk, segala teknis tuan with istri. Asep menggedas kecipet seperti di Putri. Setelah makan malam, Asep mengajak Putri untuk berjalan-jalan di sekitar taman kota yang biasa mereka kunjungi. Malam itu, suasana terasa berbeda, lebih tenang, lebih intim. Putri, aku ingin bicara, kata Asep saat mereka duduk di bangku taman. Putri menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang ingin kamu bicarakan, Sep? Asep merasa jantungnya berdebar kencang. Dia mencoba mencari kata-kata yang tepat, tapi semuanya terasa sulit. Akhirnya, dia memutuskan untuk berbicara dari hati. Putri, aku nggak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi aku merasa ada yang berbeda setiap kali kita bersama. Aku tahu ini mungkin salah, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini, kata Asep dengan suara yang terdengar gugup. Putri tampak terkejut mendengar pengakuan Asep. Dia terdiam sejenak mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Apa maksudmu, Sep? Tanya Putri akhirnya, dengan nada yang lembut namun bingung. Asep menatap Putri dalam-dalam, mencoba menyampaikan apa yang dia rasakan melalui pandangannya. Putri, aku jatuh cinta padamu. Kata-kata itu keluar dari mulut Asep, dan dia merasa lega sekaligus cemas. Dia tahu bahwa perasaan ini mungkin tidak akan diterima, bahwa ini bisa merusak hubungan mereka yang sudah baik. Tapi dia merasa harus jujur, harus mengungkapkan apa yang dia rasakan. Putri tampak terdiam, matanya melebar dalam keterkejutan. Dia menunduk, segala teknis tuan with istri. Asep menggedas kecipet seperti di Putri. Sep, suara Putri terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Aku juga nggak tahu harus bilang apa. Asep merasa hatinya tenggelam mendengar jawaban itu. Dia tahu bahwa perasaan ini terlalu rumit, bahwa situasi mereka tidaklah sederhana. Aku juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan, lanjut Putri. Suaranya terdengar penuh keraguan. Kita ini sepupu, Sep, dan aku takut kalau perasaan ini akan membuat segalanya jadi kacau. Asep menunduk, merasakan beban yang berat di hatinya. Dia tahu bahwa Putri benar, bahwa perasaan mereka bisa membawa masalah besar. Tapi aku nggak bisa mengabaikan perasaan ini, Putri. Setiap kali kita bersama, aku merasa semakin sulit untuk menahannya, kata Asep dengan suara yang dipenuhi oleh kejujuran. Putri terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, mereka berdua duduk dalam keheningan, merasakan betapa rumitnya perasaan mereka. Asep tahu bahwa apapun yang terjadi, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Kejujurannya telah membuka pintu yang sulit untuk ditutup kembali. Malam semakin larut dan mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Di depan pintu rumah, Putri menatap Asep dengan ekspresi yang sulit diartikan. Kita akan bicarakan ini lagi nanti, Sep. Aku butuh waktu untuk berpikir, kata Putri sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Asep mengangguk pelan meski hatinya merasa berat. Dia tahu bahwa percakapan mereka malam ini akan membawa perubahan besar dalam hubungan mereka, dan dia hanya bisa berharap bahwa apapun keputusan yang diambil Putri, mereka akan tetap bisa menjaga hubungan baik di antara mereka.